Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Julius Septianto, Bima Prasetyo, dan saya sendiri Arif Setiawan. Di sini kita akan menjelaskan hasil dari laporan kami tentang sistem pakar penggolongan jenis ikan cupang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, tepatnya mata kuliah sistem pakar. Pertama, saya di sini akan menjelaskan deskripsi masalah dari penggolongan jenis cupang. Pada masa kini, ikan cupang banyak sekali diminati oleh masyarakat karena bentuk keindahan dan juga cara perawatan ikan cupang yang mudah. Namun masalah yang sering kita temui yaitu orang-orang susah dalam membedakan jenis-jenis ikan cupang karena ikan cupang itu sendiri pada saat ini memiliki banyak sekali jenis karena terciptanya jenis baru oleh breeder-breeder dari hasil persilangan jenis ikan cupang itu sendiri. Di sini ada dua contoh ikan cupang bisa dikatakan juga merupakan jenis dasar dari ikan cupang. Yang pertama itu adalah cupang half moon. Cupang half moon ini memiliki ciri-ciri siripnya itu berbentuk setengah bulan. Yang kedua, cupang plakat. Cupang plakat ini biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai cupang aduan karena memiliki sirip yang tidak mudah robek. Sedangkan cupang half moon itu sendiri siripnya itu mudah robek dan tidak cocok untuk dijadikan cupang aduan. Pertama, untuk membuat sistem pakar penggolongan jenis cupang, yang pertama kita lakukan adalah isolasi area permasalahan. Di sini sudah terdapat diagram, di mana diagram ini menjelaskan bahwa area mana yang akan kita jelaskan. Nah, di sini cupang. Cupang ini terdapat penyakit, usia, dan jenis. Dan untuk kelompok kita akan menjelaskan sistem pakar tentang penggolongan jenis ikan cupang. Jadi kita masuk ke dalam jenis. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah melakukan target keputusan. Di sini sudah ada tabel sebagai keterangan untuk menerangkan suatu diagram di bawah ini. Diagram ini menjelaskan alur dari sistem pakar yang akan kita buat sehingga menghasilkan output jenis. Di sini sudah terdapat kode-kode. Kode dapat dilihat di tabel di atas ini. Di sini A1 menyatakan ekor setengah lingkaran memiliki value yes atau no. Dan A2 itu menjelaskan bahwa mewakili kode sirip punggung lebar melingkar dengan value lebar atau tidak lebar. Ada dua kemungkinan di sini. Kalau lebar atau tidak lebar. Jadi seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian ketika kita sudah membuat target keputusan, di sini kita membuat yang namanya dependency diagram. Dependency diagram itu kita sesuaikan dengan target keputusan yang sudah kita buat. Jadi di sini outputnya itu berupa jenis. Untuk menghasilkan output jenis ini, kita membutuhkan suatu subset. Nah, jenis di sini nih dikatakan sebagai superset nilai akhirnya. Nah, di sini half moon, plakat, dan fancy, kemudian super itu sebagai subset. Dari half moon ini, dari output half moon, plakat, dan fancy ini menghasilkan jenis nantinya di sini.
Di sini untuk dependensi diagram ini disesuaikan dengan target keputusan yang di atas. Set 2, set 1 ini menyatakan bahwa subset half-moon ini memiliki rule. Rule itu dari user interface-nya itu ditanyakan ekor setengah lingkaran itu bernilai iya atau tidak. Ketika iya, ekor setengah lingkarannya iya, kemudian sirip punggung lebar melingkar itu lebar, maka menghasilkan half-moon sama dengan yes. Contohnya seperti itu. Ketika ekor setengah lingkaran no dan sirip punggung lebar melingkar itu tidak lebar, di sini outputnya menghasilkan half-moon sama dengan no. Contohnya seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke dalam rule set. Nah, rule set di sini kita dapat lihat dari diagram dependensi. Kita mencari set 1. Nah, sebelum kita mengisi nilai rule setnya, kita harus menentukan terlebih dahulu berapa banyak rule yang harus kita buat. Untuk menentukan berapa banyak rule yang harus kita buat, pertama kita lihat dulu set 1. Set 1 itu di sini. Nah, set 1 ini menghasilkan output jenis. Nah, sebelum menghasilkan output, rule set 1 ini memiliki input. Inputnya itu berupa apa? Berupa half-moon, plakat, fancy, dan cuper. Nah, setiap subset ini memiliki dua value. Value-nya itu yes, no. Yes, no. Fancy, no fancy. Nah, karena subsetnya itu memiliki dua value, maka untuk mencari berapa banyak set 1 di sini, maka kita mengalihkan value yang tiap di subset tersebut. Contoh seperti ini. Ini kan ada dua, half-moon ada dua. Jadi plakat ada dua, fancy ada dua, cuper ada dua. Jadi di set sini kita mengalihkan. Cupang half-moon itu ada berapa value? 2. Cupang plakat ada berapa value? 2. Dan seterusnya. Kemudian kita kalikan. 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Menghasilkan 16. Jadi dapat kita ketahui bahwa di set 1 ini memiliki 16 rule set. Jadi kita harus membuat 16 rule di set 1 ini. Kemudian kita buat tabel dengan 16 rule. Nah, untuk di dalam melakukan penentuan jenis di set 1 ini, kita menginputkan value dari tiap subsetnya. Di sini kita memanfaatkan yang namanya inputan gerbang logika, di mana untuk mengisi nilai dari tiap subsetnya kita memanfaatkan gerbang logika, di mana dari 16 tadi untuk subset yang half-moon yang pertama itu kita di half-moon itu ada dua value. Jadi dari 16 itu dibagi 2. Dari 16 dibagi 2 jadi menghasilkan 16 bagi 2 itu menghasilkan 8. Jadi nilai yang bernilai yes itu harus ada 8. Contoh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8-nya kembali itu bernilai no untuk yang half-moon. Karena half-moon memiliki dua value kan, ada yes dan no. Kemudian untuk yang subset plakat. Nah, karena di sini subset plakat itu berada di subset yang kedua. Nah, berhubung yang half-moon sudah 8, nah, otomatis yang di plakat kita menghasilkan nilainya itu dari 8 yang udah ada di sini nih. 8 itu dibagi 2 kembali. Dibagi 2 itu hasilnya 4. Jadi tiap nilai value-nya itu terdapat 4 berkelipatan 4. Contohnya seperti itu. Berkelipatan 4. Jadi 4 yes,
4 no, kemudian yang bawah juga 4 yes, 4 no, seperti ini. Berlaku seterusnya di sini, karena di sini kan sudah 4 nih, sudah berkelipatan 4. Kita masuk ke subset fancy. Untuk inputan subset fancy-nya itu kita dari 4 di sini kita bagi lagi 2, menghasilkan 2 di sini. Jadi dari nilai value-nya yang di fancy itu nilai value-nya itu berkelipatan 2. Jadi fancy-nya 2 kali, no fancy-nya 2 kali, fancy-nya 2 kali sampai berjumlah 16 di sini. Jadi seperti itu. Dan seterusnya dari 2 dibagi 2 jadi 1. Jadi tiap nilainya itu berkelipatan 1 di bagian subset Jupyter. Nah, dari jenis yang di sini, dari jenis ini kita dapat dari pakarnya langsung. Dari pakarnya. Jadi ketika nilai dari half-mode-nya sama dengan yes, plakatnya sama dengan yes, kemudian fancy-nya itu bernilai fancy dan Jupyter-nya bernilai Jupyter. Nah, jenisnya itu yang menentukan itu dari pihak pakarnya. Jadi bila nilai seperti ini berarti outputnya itu sebagai half-mode plakat Jupyter. Jadi seperti itu. Ini untuk nilai jenisnya ini kita dapat dari pihak pakarnya langsung. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai menginput jenisnya ini sudah terpenuhi, 16 rule sudah terdapat inputan semua. Kemudian yang kita lakukan adalah mereduksi tabel. Nah, mereduksi tabel di sini itu untuk menyederhanakan tabel. Di sini B1 ini dihasilkan dari di sini dilihat yang pertama kali itu dilihat di nilai half-mode-nya. Nilai half-mode yes. Di sini yes-nya ada 6. Oh, ada 8, maaf, ada 8. Nah, untuk mendapatkan B1 di sini kita lihat dulu yes-nya sudah sama, yes-nya sama. Jadi kita bisa simpulkan jadi ditulis 1 saja di sini yes. Kemudian yang plakat di sini ada 4, kita tulis yes. Jadi yang kita dapat sederhanakan itu di sini. Karena di sini sama-sama yes dan sini juga yes. Jadi bisa disimpulkan ditulis 1 saja di sini yes. Kenapa yang bawah di sini tidak saya ikutkan? Kita lanjut dulu. Sebelum itu kita lanjut dulu. Lihat ke setelahnya. Setelah dari plakat ini nilainya fancy dan non fancy. Nah, di sini kan sudah beda nih antara yes yang di sini yang sama, cuman ada 2 fancy-nya. Di sini fancy dan di sini sudah no fancy, sudah beda. Jadi ini 2 yes ini dengan yes yang di bawah sini tidak bisa disederhanakan karena ada nilai yang beda. Jadi cuma sampai di sini saja, dari A1 sampai A2 saja. Yes, jadi 1 kan di sini jadi yes. Jadi B1, yes. Nah, di sini kita lihat kembali. Mana lagi yang sama? Di sini Jupyter di sini itu masih beda ya dengan yang nilai yang A2. Karena di sini masih beda, jadi kita tidak bisa menyederhanakan keduanya. Jadi tidak bisa dimasukkan di sini sudah. Tidak bisa. Jadi kita skip dulu. Berarti di sini Jupyter masih belum terwakilkan. Jadi seperti itu. Kemudian ke bawah kembali, ke bawah lagi. Nah, di sini kan sudah ada jenis nih. Di sini sudah ada jenis. Kita lihat dulu di sini yang sama ada berapa HMPK Jupyter. HMPK Jupyter itu ada 2 di sini. 2, jadi bisa ditulis 1. Berarti ada 1. Kemudian fancy itu cuma ada 1. Jadi udah ada 2 ya kan? 2. Kemudian HMPK Grid, HM Jupyter. Kemudian di sini ada HM Jupyter lagi, HM Fancy, HM Grid. Jadi yang sama itu bisa kita jadikan 1, istilahnya seperti itu. Yang sama. Jadi di tabel reduksi itu no cupang, contoh nih no cupang ada 4, bisa dituliskan di sini jadi 1.
No cupangnya dituliskan jadi 1. Kemudian di sini ada HM Cuper ya, HM Cuper di sini ada 2, bisa dituliskan di sini jadi 1 di sini. HM Cupernya di sini jadi 1. HM Cuper. Nah, strip ini didapat di mana? Strip ini kita dapat dari HM Cuper. Fokus di HM Cuper ya. Fokus di HM Cuper. Nah, HM Cuper itu bernilai half-moonnya yes. HM Cuper half-moonnya yes. Nah, kita lihat juga ya HM Cuper yang di bawah sini. Half-moonnya yes. Kita lihat HM Cuper yang di sini half-moonnya yes. Kemudian kita lihat yang HM Cuper di bawah sini. Itu HM Cupernya juga half-moonnya bernilai yes. Jadi kita bisa jadikan 1 di sini. Half-moon sama dengan yes. Contoh nih. Half-moon sama dengan yes. Kemudian kita lihat kembali di yang plakat. Di sini HM Cupernya itu yang di plakat bernilai 0 di A5, HM Cuper yang A5. Kita kemudian lihat kembali di HM Cuper yang A7. HM Cuper yang A7. HM Cuper A7 ini nilai plakatnya juga 0. Oh, jadi bisa kita jadikan 1 gitu. Jadikan 1, ditulis 1 saja di sini. Plakat sama dengan 0 karena nilainya sama. Kemudian dari fancy, kenapa kita strip? Kita strip karena fancy di sini HM Cupernya nilai fancy-nya itu yang A5 itu bernilai fancy, sedangkan yang A7 itu bernilai no fancy. Nah, kenapa kita bisa jadikan strip? Karena nilai dari fancy dan non fancy ini di sini sudah terwakilkan di sini. Sudah ada fancy dan juga ada no fancy. Jadi seperti itu. Kemudian karena itu di sini kita tulis strip di sini. Nah, lalu yang cuper kita tulis cuper di sini karena apa? Karena seperti tadi, karena nilai dari A5 yang jenisnya HM cuper dan pas di subset cuper itu nilainya cuper, dan di A7 juga nilainya juga sama-sama cuper. Jadi seperti itu. Maka di sini kita dapat tuliskan di sini cuper. Cukup 1 saja dengan jenis half-moon cuper. Seperti itu. Kemudian ketika semuanya juga sudah ada, sudah selesai tabel reduksinya, kita masuk ke dalam pembuatan rule setnya. Nah, di sini rule set di sini didapat dari tabel reduksi. Dari tabel awal yang berjumlah 16 kita reduksi menjadi 11 tabel. Disederhanakan, istilahnya seperti itu. Namun tidak sembarang disederhanakan ya, sesuai dengan cara yang tadi. Kemudian memasuki rule set. Pembuatan rule set ini untuk rule set 1 kita lihat rule set 1 itu B1. Di sini jika kita pakai F ya, jika half-moon sama dengan yes ya, sama dengan yes dan plakat sama dengan yes di sini, plakat sama dengan yes. Kemudian berhubung di sini kan fancy-nya itu strip, jadi tidak usah dijelaskan. Langsung kita masuk ke cuper di sini. Kemudian cuper sama dengan cuper dengan menghasilkan den, itu menghasilkan jenis HMBK cuper. Jadi sini den jenis sama dengan HMBK cuper. Nah, beda lagi bila tidak ada stripnya. Jadi kita harus kita harus menuliskan semuanya. Jadi contoh gini, contoh di yang B2, yang rule kedua. Rule kedua itu if half-moon yes. Kemudian dan plakat yes, dilihat di sini, plakat yes. Nah, kemudian dan ada fancy, itu fancy. Jadi di sini ditulis juga dan fancy sama dengan fancy. Kemudian lanjut dan cuper sama dengan no cuper menghasilkan jenis HMBK fancy. Jadi di sini ditulis dan cuper sama dengan non cuper dan jenis sama dengan HMBK fancy, seperti itu. Dan
seterusnya ya, kita sesuaikan rule setnya itu sesuai dengan tabel reduksi untuk yang set pertama. Kemudian kita masuk ke set kedua. Nah, di set kedua untuk menentukan berapa tabel yang harus kita buat, berapa rule yang harus kita buat di set kedua. Sama seperti tadi, kita kembali ke diagram dependensi tadi. Nah, kita kan mau mencari set kedua nih. Set kedua dengan output sebagai half moon yes atau half moon no. Nah, di sini kita lihat, oh ada berapa value inputnya di set kedua. Nah, yang pertama di rule pertama ini kita ada pertanyaan nih, ekor setengah lingkaran, value-nya berapa? Ada 2. Berarti untuk ini inputnya ada 2. Kemudian yang kedua, sirip punggung lebar melingkar, ada berapa value-nya? Ada 2. Jadi di sini 2 dikali 2 menghasilkan 4 rule. Jadi untuk set kedua itu kita membutuhkan 4 rule. Nah, sama seperti tadi, kita buat tabel terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan nih inputnya nih menggunakan gerbang logika. Karena tadi kan itu 16. Nah, sedangkan yang di rule set 2 ini hanya 4. Jadi 4 ini dibagi 2 terlebih dahulu di ekor lingkaran. Jadi berkelipatan 2 yes-nya. Yes-nya 2 kali, no-nya 2 kali. Kemudian dari sini kan sudah dibagi 2 nih. Menghasilkan 2 kan, kelipatan 2. Nah, dari kelipatan 2 ini dibagi 2 jadi 1. Jadi untuk yang sirip lebar nilainya itu berkelipatan 1. Contoh lebar, kemudian tidak lebar, lebar dan tidak lebar sesuai dengan gerbang logika. Nah, di sini untuk hasil dari half moon-nya ini itu dari pakar, tetap dari pakar juga, dihasilkan dari pakar. Nah, karena kita sudah selesai nih di sini nih, kemudian kita buat tabel reduksinya kembali sama seperti tadi. Nah, yes, lebar, yes. Nah, ini B1 ini dihasilkan, kita lihat di sini ekor melingkar yes-nya ada 2. Oh ya, yes-nya ada 2. Nah, tapi kan di sini tidak sama lebarnya, jadi tidak bisa kita jadikan satu dalam penulisannya. Jadi yes tetap lebar di sini, dan half moon-nya tetap yes di sini. Nah, half moon-nya tetap yes. Nah, kemudian untuk yang kedua tetap yes tidak lebar dan no. Yes tidak lebar dan no, karena tidak bisa dijadikan satu karena nilai dari sirip lebarnya ini beda. Nah, untuk yang A3 dan A4 kita bisa jadikan satu nih. Kenapa? Karena yang pertama outputnya itu sama-sama no. Jadi sudah di output sudah sama, jadi ada kemungkinan bisa. Nah, kemudian kita lihat nih di ekor melingkar nilainya no, sama-sama no juga. Jadi bisa. Nah, di sini berhubung sirip lebarnya tidak sama. Nah, tapi kan lebar dan tidak lebar itu sudah diwakilkan ada di sini. Sudah terwakilkan, sudah ada. Jadi bisa kita tulis sebagai strip. Karena kita kan tidak bisa diwakilkan dijadikan tidak lebar, kan tidak bisa karena kita di sini yang lebar. Dijadikan lebar pun tidak bisa karena di sini tidak lebar. Jadi kita strip di sini. Nah, kemudian untuk rule setnya kita buat seperti ini. Untuk B1, if ekor melingkar sama dengan yes and sirip lebar sama dengan lebar, dan outputnya itu half moon sama dengan yes. Dan untuk yang B2, nah berhubung di B2 ini kan outputnya sama-sama no nih, outputnya sama-sama no, cuman yang membedakan itu di sini, membedakan itu di ekor melingkar. Nah, berhubung ini outputnya sama, kita bisa tuliskan seperti ini, if ekor melingkar sama dengan no, ya ekor melingkarnya sama dengan no, or sirip lebar sama dengan tidak lebar, dan half moon sama dengan no. Jadi seperti itu. Kemudian memasuki di set ketiga. Kurang lebih sama caranya ya, seperti set kedua.
sama saja, dan rule setnya juga sama di sini. Rule setnya di set keempat juga sama ya, di sini ya, di set keempat itu juga sama seperti yang di set kedua. Kita juga butuh tabel reduksi juga di sini. Jadi tiap setnya itu ketika kita sudah mendapatkan rule-nya, jadi langkah keduanya kita tabel reduksi. Setelah tabel reduksi ketemu, kita menuju ke rule set 4. Rule set 4-nya di sini itu menentukan rule-nya. Seperti tadi, if sisi putih yes, and sisi hijau sama dengan green, then cuper sama dengan cuper. Contohnya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Baik, saya Julius dan di sini saya akan menjelaskan tentang yang tabel rule set dengan nilai CF. Jadi setelah semua rule terbentuk tadi, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini dan juga nilai CF-nya yaitu certainty factor, tingkat kepastiannya. Setelah itu berikut adalah proses dalam mesin inferensi. Karena metode yang digunakan adalah backward chaining, jadi prosesnya seperti ini. Dimulai dari kita mengumpulkan rule-rule yang berkaitan dengan kesimpulan yang kita cari. Setelah itu kita masukkan dalam antrian dan kita jalankan tiap rule-nya, mulai dari rule yang pertama dalam antrian, dan kita cek nanti apakah atributnya itu, yaitu tiap premisnya itu ada di working memory atau tidak. Semisal nilai yang kita cari premisnya itu tidak ada di working memory, kita akan melihat dahulu apakah dia termasuk konklusi dari role yang lain atau dia memang murni hanya bisa diinputkan oleh user melalui user interface. Jika dia merupakan sebuah konklusi, maka dilakukan proses yang sama seperti tahap semuanya ini tadi, yaitu kita masukkan rule-rule yang berkaitan dengan konklusi yang kita cari ini tadi, dan kita olah sampai yang firing. Contohnya seperti ini nanti. Ini yang jenis, kan kita mencari jenis dan rule-rule yang berkaitan dengan jenis ada di rule 1 sampai rule 11. Sedangkan pada rule 1 ditanyakan tentang half moon. Sementara half moon sendiri dia ada di rule 12 dan 13 ini karena dia merupakan konklusi. Maka kita jalankan dahulu rule 12 dan 13. Dan di sini karena sifatnya dia n, salah satu saja bernilai false, salah, maka semuanya salah. Jadi kita buang dari antrian, kita lanjutkan rule 13 dan sampai seterusnya. Begitu proses yang akan terjadi di dalam mesin inferensi ini nanti. Sampai, dan ini akan terus berulang sampai ketemu rule yang sesuai, rule yang cocok, yang matching. Lalu di firing. Setelah itu kita simpan hasilnya di working memory dan tampilkan sebagai outputnya, sebagai kesimpulan akhirnya. Jadi tidak semua rule akan dijalankan pada metode backward chaining ini. Tetapi jika ingin menjalankan semua rule, alangkah lebih baiknya digunakan metode yang
forward chaining sebagai fungsi controlling juga. Setelah itu berikut perancangan struktur database. Jadi di sini akan dipisah-pisah seperti ciri-cirinya itu tadi. Lalu subjenis ini merupakan, kalau di dalam bagian ini, karena tidak menutup kemungkinan masih ada perkembangan untuk subjenis lainnya, dan juga tidak menutup kemungkinan juga untuk yang ciri-ciri dan jenis akhirnya masih ada tambahan. Jadi kita buat pisah-pisah agar lebih mudah jika ada penambahan pada database. Setelah itu untuk yang tabel ciri-ciri dan subjenis dihubungkan dengan tabel subkesimpulan, yaitu set-set yang kecil-kecil itu tadi. Dan di sini akan saling berkaitan. Untuk yang tabel ciri-ciri, kode ciri merupakan primary key. Dan di sini akan disambungkan. Sifatnya ini foreign key. Jadi dia, jika yang di tabel ciri-ciri ini tidak ada, maka dia tidak bisa. Jadi dia menyesuaikan dari tabel yang ciri-ciri, dan untuk yang kode subjenis dia akan menyesuaikan dengan kode yang ada di subjenis, dihubungkan oleh tabel subkesimpulan. Setelah itu begitu juga dengan tabel subjenis dan tabel jenis, dihubungkan dengan tabel kesimpulan agar memiliki relasi antar semua tabel berikut. Untuk yang tabel rule, dia kelihatannya tidak perlu dibuat relasi dengan tabel lainnya, karena rule itu nanti sendiri akan ditentukan bagaimana syaratnya lalu hasilnya. Misalkan if bla 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 then bla bla bla. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Berikut adalah studi kasus pertama dengan ciri-ciri sebagai berikut. Oke. Langkah yang digunakan ini adalah backward chaining. Jadi kita yang ditanyakan adalah jenisnya. Kita kumpulkan semua rule yang berkaitan dengan jenis. Kita lihat di sini di tabel rule yang menghasilkan konklusi jenis rule berapa saja, dan di sini terlihat rule 1 sampai rule 11. Setelah itu dia menghasilkan konklusi lain. Maka kita masukkan antrian rule 1 sampai rule 11 dan kita olah dahulu untuk rule pertama, rule 1. Rule 1 di sini ditanyakan if half moon yes. Dan kita lihat sifatnya di sini semuanya n. Salah satu saja nilainya salah, semuanya akan salah. Karena half moon merupakan sebuah konklusi dari rule lain, kita jalankan dahulu. Dan half moon ini tadi ada di rule 12 dan 13. Maka kita jalankan dahulu rule 12. If ekor melingkar, yes. Sementara di working memory sendiri masih kosong semuanya, belum ada isinya apa-apa. Dan karena ini merupakan jawaban langsung dari user, bukan merupakan konklusi dari rule lainnya, akan langsung ditanyakan di user interface apakah ekornya berbentuk melingkar, dan user menjawab no dengan tingkat keyakinan 0,8. Nah, lalu karena tidak cocok, maka R12 dihapus dari antrian dan kita lanjut ke rule 13. If ekor melingkar no, dan ini tadi input dari user akan masuk ke working memory otomatis ini. Dan di working memory karena sudah ada no, kita nggak perlu tanya lagi ke user interface. Kita tidak perlu tanya lagi ke user. Setelah itu kita lanjut ke premis kedua. Meskipun dia sifatnya OR, satu saja benar, yang lain tidak peduli belakangnya ini false atau true, tapi berhubung nilai CF ini nanti akan
sangat diperlukan. Dengan perhitungannya seperti ini, max nilai CF ini dan ini nanti dikalikan dengan nilai CF rule ini nanti, maka secara tidak langsung premis kedua ini tetap diperlukan untuk ditanyakan. Jadi ditanyakan juga sirip lebar sama dengan lebar sama dengan tidak lebar. Apakah sirip lebar? Tidak, maka R13 semuanya sesuai true, dia akan di firing dan menghasilkan kesimpulan half moon sama dengan no. Nanti akan sangat berguna untuk perhitungan CF terakhir. Setelah lanjut lagi, karena R1 tidak cocok, salah satu tidak cocok, maka semuanya tidak cocok. Dan working memory masih tetap. Setelah itu kita lanjut R2. R2 sifatnya juga N. R2 sifatnya juga N dan sampai R11 nanti sifatnya N. Jadi kita bisa lihat salah satunya saja. Jika satu premis saja nilainya false, maka semuanya akan menghasilkan false. Jadi akan dibuang dalam antrian. Sampai R6 pertanyaannya masih sama, premis satunya half moon sama dengan yes. Dia dibuang dari antrian. Setelah itu R7 ternyata premisnya itu half moon sama dengan no. Dan dia di working memory sudah ada half moon no. Lanjut. Setelah itu kita lanjut ke R7 premis kedua, plakat yes. Karena plakat ini tadi bukan merupakan konklusi dari rule lain, dia langsung ditanyakan di user interface dan dijawab yes dengan tingkat keyakinan 0,9. Setelah itu lanjut ke premis selanjutnya yaitu R7 fancy. Karena fancy ini sifatnya juga konklusi dari rule lain, dia akan menjalankan rule yang berkaitan dengan fancy ini tadi, R14 dan R15. Prosesnya juga sama seperti sebelumnya. Lalu R14 tanyakan di user interface tidak terang, maka tidak cocok. Lanjut ke R15. Karena ini sudah ditanyakan sebelumnya tidak terang, maka dia sudah ada, tidak perlu ditanyakan lagi. Setelah itu untuk premis yang kedua tanyakan dan R15 ternyata firing. Hasil disimpan, fancy no fancy juga dimasukkan ke dalam working memory. Setelah itu kita kembali lagi ke proses jenis. R7 ternyata tidak cocok. Kita sekarang lanjut ke R8. Rule 8 angkanya juga sama. Dia sampai fancy sama dengan fancy, sementara di working memory fancy no fancy dia tidak cocok lagi. Lanjut ke R9, half moon no, plakat yes, fancy no fancy, Cooper. Sekarang Cooper juga merupakan konklusi dari rule lain. Langkahnya juga sama, kita jalankan tiap rule yang berkaitan dengan Cooper ini tadi dan firing. Setelah itu kita lanjut lagi, karena semua premis dalam R9 true dan sifatnya adalah N, maka dia di firing dan menghasilkan jenis yang ditanyakan itu tadi adalah P Cooper, yang tidak lain adalah plakat Cooper. Jadi seperti ini, dan proses itu tadi dihitung tingkat keyakinan dari CF premis 1, CF premis 2, CF premis 3, CF premis 4 dikalikan CF rule. Sebentar, ini masih file lama. Untuk file yang baru seperti ini.
Ini file yang baru. Jadi di sini premis 1 itu tadi kita lihat R9 yang firing. Berarti kita ambil premis 1 dan seterusnya dari R9. Kita lihat rule 9 dahulu. Rule 9 ini premis pertama adalah half moon, lalu plakat, fancy, dan chopper. Kita lihat nilainya half moon. Half moon ini tadi juga merupakan sebuah rule. Jadi dengan rumus karena sifatnya ini tadi or max dari inputan premis 1 dan premis 2 lalu dikalikan dengan CF rule. Karena yang firing 13, maka rule dikalikan dengan ini 0,9. Dan diambil tadi maksnya 0,9 dikali 0,9 0,81, dan premis 2 juga sama karena premis 2 ini inputan langsung dari user, maka langsung dimasukkan seperti ini saja. Lalu premis 3 juga sama, sifatnya OR, maka dia max dengan rule yang berkaitan, langkahnya sama, semuanya sama. Lalu untuk yang CF terakhir dengan output besar, karena sifatnya N, maka kita gunakan min. Minimal dari semua premis yang ada ini tadi dikalikan dengan CF rule. Rule 9, karena yang firing rule 9. Dan seperti berikut, 0,54. Dan kita lihat di daftar nilai CF-nya, 0,54 itu termasuk dalam maybe. Jadi maybe P super. Oke, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya untuk yang presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo dengan NIM 182011167. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus kedua dari tugas UAS kelompok saya. Di sini saya sudah memiliki sebuah data, di antaranya merangkum beberapa fakta seperti ekor melingkar sama dengan yes, sirup lebar sama dengan tidak lebar, dan seterusnya. Jadi tujuannya nanti kita akan menentukan jenis ikan cupang yang sesuai dengan fakta-fakta berikut. Langsung kita eksekusi ke tabel. Di sini kita akan eksekusi dari rule 1 sampai rule 11. Sebetulnya kita ada rule 1 sampai rule 17, di mana di rule 1 sampai rule 11 adalah rule utama, kemudian di rule 12 sampai rule 17 adalah subsetnya. Kita langsung lihat di eksekusi rule pertama, half moon sama dengan yes. Karena dia menanyakan half moon, kita langsung eksekusi ke rule set yang membahas tentang half moon, yaitu yang berada di rule 12. Di rule 12 premis pertama, ekor melingkar sama dengan yes. Kita cek di working memory, ternyata masih kosong ya, soalnya belum ada data yang kita save. Jadi kita tanyakan di user interface, apakah ekornya melingkar? Jawabannya adalah yes dengan value 0,8. Kemudian kita lanjut ke rule 12 premis kedua, yaitu sirup lebar sama dengan yes. Kita cek di working memory, belum ada data tentang sirup lebar, jadi kita tanyakan apakah sirupnya lebar. Jawabannya adalah tidak lebar dengan value 0,9. Nah, karena tidak sesuai, maka rule 12 akan kita tinggalkan karena penghubungnya adalah N. Selanjutnya kita masuk ke rule 13. Di rule 13 premis pertama, ekor melingkar sama dengan no. Kita lihat di working memory, ternyata ekor melingkarnya sama dengan yes. Nah, karena di rule 13 ini penghubungnya adalah OR, jadi tetap kita eksekusi ke premis keduanya. Di rule 13 premis kedua ditanyakan apakah sirup lebar sama dengan tidak lebar. Kita lihat di working memory, ternyata sama. Jadi rule 13 firing dengan kesimpulan bahwa half moon sama dengan no. Kemudian kita masukkan ke working memory. Selanjutnya kita lihat di rule 1 premis pertama tentang half moon sama dengan yes, ternyata tidak sesuai. Jadi rule 1 tidak cocok dan kita tinggalkan. Kemudian masuk ke rule 2, masih sama di premis pertama, dia ketentuannya adalah half moon sama dengan yes.
Begitu juga dengan rule 3, rule 4, rule 5, rule 6. Nah, sampai rule 6 ini half moon sama dengan yes. Yang diperlukan di rule-nya half moon sama dengan yes. Jadi tidak sesuai dengan data yang ada di working memory. Jadi dari rule 1 sampai rule 6 tidak cocok. Kemudian kita lanjut ke rule 7, half moon sama dengan no. Nah, ini ada sedikit kecocokan ya. Kita eksekusi di rule 7 premis pertama half moon sama dengan no, sesuai. Kemudian kita lihat di rule 7 apakah dia termasuk plakat sama dengan apakah rule 7 premis kedua dia ada pernyataan plakat sama dengan yes. Nah, kita cek di working memory masih belum ada pernyataan tentang plakat. Karena plakat ini termasuk ke subset, maka kita akan buatkan di bawahnya plakat ini. Kenapa di sini strip? Karena tidak plakat tidak termasuk di rule ya. Iya, dia tidak ditanyakan di rule. Jadi di sini saya berikan strip, tapi dia termasuk subset. Kemudian kita cek di working memory masih belum ada tentang plakat. Akhirnya kita tanyakan apakah dia termasuk plakat. Di sini jawabannya adalah yes dengan value 0,8. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa di subsetnya plakat sama dengan yes. Kita masukkan ke working memory. Lanjut eksekusi ke rule 7 premis ke 3. Dia tanyakan tentang fancy. Nah, fancy ini termasuk subset ya. Kita lihat di working memory masih belum ada. Jadi otomatis kita lanjut ke rule yang membahas tentang fancy, yaitu berada di rule 14. Kita lompat ke rule 14. Di rule 14 premis pertama tentang fancy, ada pernyataan warna terang sama dengan terang. Nah, karena kita lihat di working memory masih belum ada data tentang warna terang, maka kita tanyakan di user interface apakah warnanya terang. Jawabannya adalah tidak terang dengan value 0,9. Nah, karena penghubungnya adalah n, nah, kemudian langsung berarti rule 14 tidak cocok. Lanjut kita eksekusi ke rule 15. Apakah warna terang sama dengan tidak terang? Bukan apakah kayak ini sebuah pernyataan di rule 15 premis pertama, pernyataan terang sama dengan tidak terang. Kita cek di working memory, ternyata ada warna terang sama dengan tidak terang. Akhirnya rule 15 firing, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa fancy sama dengan no fancy. Lanjut kita masukkan ke working memory dan kita lanjutkan eksekusi dari rule 7, sehingga rule 7 tidak cocok karena yang dicari di rule 7 tadi adalah fancy-nya sama dengan fancy, sedangkan yang sesuai adalah di rule 15 tadi fancy-nya sama dengan no fancy, sehingga rule 7 tidak cocok. Kita lanjut eksekusi ke rule 8. Half moon no, ini sesuai. Rule 8 premis 2 plakat sama dengan yes, sesuai. Rule 8 fancy sama dengan fancy, nah ini tidak cocok. Nah, jadi kita tinggalkan. Masuk ke rule 9, half moon sama dengan no, ya. Terus plakat sama dengan yes, ya. Fancy sama dengan no fancy, ya, sesuai. Nah, kemudian ditanyakan di premis yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Di rule 9 premis keempat dia tanyakan tentang Cooper. Nah, karena masih belum ada data tentang Cooper, maka kita akan masuk ke subset Coopernya, yaitu yang berada di rule 16. Kita loncat ke rule 16. Di rule 16 premis pertama dia tanya dia ada pernyataan sisik putih sama dengan yes. Kita lihat di working memory masih belum ada data, jadi kita tanyakan di user interface apakah bersisik putih. Jawabannya adalah no dengan value 0,8. Yang hasilnya maka rule 16 tidak cocok. Selanjutnya kita lanjut eksekusi ke rule 17 tentang Cooper. Rule 17 di premis pertama ditanyakan apakah sisiknya putih. Bukan ditanyakan, ada pernyataan sisik putih sama dengan no. Kita cek di working memory, ternyata ada datanya sama. Iya. Oh maaf, ini bukan sisik putih, yang ini sisik hijau kayaknya. Coba kita cek dulu ya di atas di tabel kita. Rule 16, sisik putih dan sisik hijau.
Oke, coba kita cek lagi tabel bawah rule 16. Tidak cocok di rule 17. Rule 17 nya juga sama kayaknya. Rule Nah, ini rule 17. Dia tanyakan sisik putih tidak atau sisik hijau sama dengan no green. Oke, kita lanjut lagi ke tabel. Kita lihat di rule 17. Nah, rule 17 sisik putih sama dengan no. Ini cocok dengan salah satu ketentuannya tadi ya, di OR. Jadi ketika salah satunya sudah sesuai, maka R17 akan otomatis firing. Jadi kita masukkan bahwa sisik putihnya sama dengan no. Iya betul. Kemudian setelah rule 17 firing, maka didapatkan kesimpulan di subsetnya bahwa coopernya sama dengan no cooper. Jadi setelah dapat kesimpulan bahwa coopernya sama dengan no cooper, kita kembali lagi ke rule 9. Jadi kesimpulan di rule 9 yang tadi menanyakan bahwa coopernya harus cooper secara otomatis tidak sesuai ya, karena di sini ketentuannya faktanya adalah coopernya sama dengan no cooper. Jadi rule 9 tidak cocok, tidak dipakai. Kita lanjut ke rule 10. Half moon no, iya betul. Plakat yes, betul. Fancy sama dengan no fancy, betul. Cooper sama dengan no cooper, betul. Nah, jadi akhirnya di rule 10 ini kita firing, sehingga dapat dilihat bahwa jenis yang ada atau jenis ikan yang kita cari sesuai fakta tadi adalah P grade atau plakat murni. Kemudian kita lihat di sini perhitungan dari CF-nya ya. Di premis pertama tadi ada dua ketentuan, yaitu di rule yang dihubungkan dengan N. Ada dua pertanyaan, jadi ada dua value antara 0,8 dan 0,9. Karena penghubungnya N, yang kita pakai adalah yang terkecil. Kemudian kita kalikan dengan nilai CF-nya, CF value, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian ini data dari premis kedua, ini premis ketiga, premis keempat, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai kita dapatkan value-value-nya, kita hitung secara akumulatif di tingkat keyakinan, yaitu dengan rumus kita cari yang terkecil dari premis-premis tadi, dari premis-premis yang di atas ini, kemudian kita kalikan dengan CF rule, yaitu yang di sini kita berhenti di rule ke-10. Jadi kita kalikan dengan CF yang ada di rule 10, sehingga hasilnya adalah di sini 0,612. Kesimpulannya adalah probability grade. Coba kita cek sebentar. Oh ya betul, berarti hasilnya adalah probability grade. Kurang lebih seperti itu pembahasan di studi kasus kedua. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.